Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama HBAGSE Talk Show dan podcast series keempat. Kali ini kita akan membahas seperti daftar isi konten yang tertera di atas layar kaca Anda pemirsa, bersama dengan HBA sebagai narasumber kita yang akan menjelaskan tentunya. Oke, langsung saja kita menuju ke acara, di mana HBA telah melakukan perjalanan yang menggunakan time travel machine-nya. HBA, mulailah mendongeng untuk pemirsa Nusantara. Apa saja yang akan Anda ceritakan setelah pergi ke tempat tersebut? Baik, akan saya ceritakan semuanya. Saya melakukan perjalanan di suatu wilayah, hingga sampailah ke suatu tempat. Saya melihat ada orang sedang berlatih suatu gerakan semacam bela diri. Setelah saya telusuri, ternyata gerakan seni bela diri itu bernama Kalaripayattu. Jadi, Kalaripayattu adalah seni bela diri yang tertua di semua benua. Parasuma adalah sebagai pendiri. Hal itu dibuktikan di Kitab Weda. Kitab Weda adalah kitab bela diri zaman dahulu, dan Parasuma konon jelmaan Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Karena Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia di India daratan, maka itu masuk akal pemirsa, di mana setelah Nabi Adam ketemuan di daratan Arab dengan Siti Hawa. Setelah memiliki banyak keturunan, sebagian kembali ke India. Kalari berarti medan perang, payat berarti seni. Jadi Kalaripayattu adalah seni bela diri di medan perang. Seni ini dikatakan telah memiliki asal-usulnya dengan Resi Agastya dan Parasurama. Agastya adalah nama besar dalam Ayurveda, sistem medis utama India zaman kuno terdahulu. Dalam Rig Veda disebutkan bahwa Batara Indra mengalahkan raksasa Vritasura menggunakan teknik totokan marmam dari Kalari. Kalau di Jepang dinamakan Dimmak. Kalaripayattu menyebar dari India, menuju ke Tibet dan China, dan ke benua lainnya, di seluruh dunia. Kungfu Shaolin mulai abad ke-5, Kalaripayattu berusia 3000 tahun sebelumnya. Dari sana menyebar ke Jepang, Korea, Vietnam dan seterusnya. Menurut legenda Tiongkok, Buddha Bodhidharma adalah seorang biksu semi-legendaris India, yang hidup pada abad ke-5 Masehi, yang mengajarkan seni bela diri. Di kuil Shaolin wilayah Tiongkok, Kalaripayattu diilhami gerakan hewan. Wajar saja apabila jurus-jurusnya merupakan tiruan dari gerakan hewani. Awal mula nama Kalaripayattu pada era sastra Sangam. Pada abad ketiga sebelum Masehi, diceritakan tentang para prajurit yang memiliki keahlian tarung, menggunakan senjata tombak, pedang, perisai, dan panah. Mereka juga dilatih mengendarai kuda dan gajah, demi kepentingan militer. Inilah cikal bakal nama Kalaripayattu. Bahkan sempat dilarang oleh pemerintah jajahan Inggris, ketika kolonial Inggris menjajah India, di zaman dahulu kala. Teknik Kalaripayattu menyerupai gerakan Wushu, Tai Chi, Aikido, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Karate, grappling dan lainnya. Kalaripayattu lebih dikenal sebagai seni bela diri pertahanan, daripada penyerangan. Wow, jadi begitu ya. Desa Kerala di India adalah pioner dan juga induk segala macam gerakan bela diri tradisional. Tapi apakah hal itu berguna untuk zaman modern saat ini? Selain hal itu bisa dikategorikan sebagai bidang olahraga, terkadang juga berguna bagi semua manusia zaman modern, apalagi untuk manusia zaman masa depan nanti. Jadi manusia di masa depan nanti, bukannya semakin menikmati teknologi yang super canggih, akan tetapi justru kembali ke zaman lampau. Yaitu saat meteor jatuh ke bumi, gesekan antar atmosfer menimbulkan gelombang elektromagnetik dan menginduksi semua logam yang ada di bumi. Hal itu mengakibatkan semua yang berhubungan dengan logam akan lengket atau menyatu. Otomatis semua teknologi akan rusak dan tidak ada yang bisa terpakai lagi, dan manusia kembali ke zaman kuno, sehingga perang antar negara nanti menggunakan pedang, bukan senjata api. Benarkah? Sepertinya saya
Saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Namun terkadang sering juga saya dengar di media sosial maupun film mengenai sesuatu yang hampir mirip seperti yang Anda katakan tadi. Lantas bagaimana mungkin manusia zaman modern dari Eropa atau Barat bisa mengarang soal hal itu? Itu berarti memang mereka sudah mengetahui bahwa hal itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut sesi berikutnya. HBA, apalagi yang akan Anda ceritakan berikutnya? Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya, yaitu ketika bangunan peninggalan zaman kuno yang terlihat menyerupai suatu masjid, dengan bahan penyusun bangunan itu terbuat dari batu bata merah. Bangunan itu memiliki banyak akses masuk tanpa pintu, sehingga sirkulasi udara di dalamnya sangat sejuk. Ditambah lagi dengan bangunan itu dikelilingi oleh suasana hutan, banyak pohon di sekitar bangunan itu. Di daerah itu banyak terdapat buah mangga. Karena datarannya rendah dan di dekat sungai, maka bisa dipastikan akan banjir bila musim hujan pemirsa. Sepertinya dahulu kala, ketika saya masih kecil, pernah bermain ke sana, sekedar ingin makan mangga khas daerah itu yang katanya sudah go international. Oke HBA, apakah tidak ada sesuatu makanan khas di daerah itu? Menurut saya pasti ada di sana. Dulu waktu kecil saya pernah makan menu khas daerah itu, hanya saja saya lupa namanya. Kalau ada, bisakah Anda memberitahu resep dan cara membuatnya? Yap, tentu ada. Saya menjumpai suatu makanan, di mana sekilas mirip makanan soto yang ada di negara Indonesia. Bahan-bahannya, ada kacang panjang, terong, pisang mentah, pare, kentang, ubi jalar, labu, papaya, mustard, cabai hijau, kunyit, seledri, cabai kering, daun salam, jahe, susu, garam, minyak, penyedap rasa, jamur. Pertama jamur disangrai, kemudian panaskan minyak, tumis jamurnya. Masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, semuanya. Masukkan semua potongan sayurnya, tumis hingga menjadi layu. Rebus susu dengan air panas di wadah yang lain. Kemudian masukkan susu rebus ke dalam masakan atau jadikan satu. Ini mirip sayur lodeh kalau di Indonesia. Setelah semuanya matang, maka sajikan hidangan ketika hangat. Selamat mencoba pemirsa Nusantara. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya sering makan sayuran itu ketika masih kecil dahulu. Sangat enak kalau dimakan dengan nasi putih dengan porsi jumbo. Hahaha. Oke, HBA, kegiatan apa lagi yang dilakukan penduduk di sana? Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke arah timur. Di suatu sawah yang berlumpur coklat, saya menjumpai ada sekumpulan orang yang berjalan menyusuri pematang sawah, dengan membawa beberapa bahan makanan mentah. Mereka mencuci bahan masakan tersebut. Sebelum diolah, mereka memotong kecil bahan-bahan yang akan dimasak, baik itu bumbu maupun daging yang akan dimasak. Peralatan memasak yang digunakan ukurannya besar, karena mereka akan makan bersama sepertinya. Mereka mulai merebus semua bahan masakan terlebih dahulu, dan menggoreng semua bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wajan besar yang sudah diberi minyak, mencampur semua bumbu dan sayur menjadi satu, dan memberinya air, untuk membuat kuah. Memberi bumbu ke ayam, dan menggorengnya. Memasak nasi dengan merebusnya, kalau di Indonesia namanya aron. Menggoreng ayam dengan bumbu halus yang sudah ditumis, mencampurnya ke dalam kuah yang sudah jadi sebelumnya. Kemudian mereka mempersiapkan buah-buahan,
dengan mengupas dan memotongnya menjadi kecil. Setelah itu memasukkan ke dalam kotak. Mereka mulai membagi-bagikan masakan ke semua orang yang berkumpul di lapangan, dan tidak lupa minuman jahe dingin yang ada perasan jeruknya juga disajikan. Itu adalah acara buka puasa bersama di suatu kampung. Wow, menarik sekali. Mereka sangat kompak dalam memasak. Memang di daerah itu mayoritas muslim semua. Oke, HBA, kemudian apalagi yang Anda saksikan? Seperti misalnya tempat hiburan dan semacamnya? Iya ada, saya ke tempat hiburan di suatu sanggar, ada acara menari yang dilakukan wanita di sana, gerakannya semacam mirip dengan tarian tradisional di Indonesia, yaitu di Aceh, namun mereka melakukannya sambil berdiri dan berputar. Mereka juga membawa seperti suatu tempayan atau wadah, sebagai ciri khas budaya mereka, misalnya memberi tanda di kening dengan warna, atau juga sebagai tempat makanan. Baju yang mereka pakai didominasi oleh warna merah dan putih. Sepertinya itu acara ulang tahun suatu organisasi. Oke, menarik sekali tariannya. Itu tarian kuno yang dilakukan muda-mudi keturunan Nabi Adam angkatan pertama dahulu kala, sambil ditemani seruling. Oke, HBA, sekarang kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu soal film. Film apakah yang akan Anda rangkumkan kali ini? Oke, alur cerita film ini rangkumannya sangat singkat pemirsa. Soalnya ceritanya memang sederhana. Film ini menceritakan soal jual beli manusia. Jadi ceritanya ada orang yang kerjanya nyari wanita untuk diperjualbelikan. Kita kasih saja dia nama si Blacky. Dia pergi ke desanya untuk mencari orang. Dia memiliki tempat penampungan sementara untuk orang yang akan diperjualbelikan ke kota nantinya. Singkat cerita, dia mendapatkan 3 orang. Kemudian dia menghubungi rekannya untuk membantu mengirim ketiga wanita itu. Entah apa maksudnya, kenapa tidak langsung dia membawa ketiga orang tersebut? Kenapa harus satu orang membawa satu wanita? Karena akhirnya ketiga wanita itu dikumpulkan di tempat yang sama juga. Ketika sampai di kota, di tempat itu, ketiga wanita itu tinggal setiap hari, dan akan diantar oleh pengantarnya masing-masing ke tujuan, bila ada pesanan. Dan si Blacky mendapat member lagi ternyata pemirsa, dan film pun bercerita tentang itu saja. Oke, alur cerita film yang sangat sederhana sekali. Tidak ada adegan action laganya, hanya seputar soal bisnis perdagangan saja. Oke HBA, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu komentator soal game. Game apa yang akan Anda komentari kali ini? Pertandingan kali ini Ukraina melawan Kroasia, guys. Serang pertama dilakukan oleh Ukraina. Edison merancang maju, akhirnya ditepis oleh penjaga gawang Kroasia. Tenang bebas, diambil alih oleh Kramerin menggiring bola. Sayang sekali di tackling. Bola kembali lagi ke Kroasia. Gol pemisah 1-0 untuk Kroasia. Gol dicetak oleh Kevin melalui sisi kiri gawang lawan. Mendingin bola. Di tackling saja pelanggaran bisa tenang bebas untuk Kroasia. Sayang sekali bola melenceng terlalu jauh. Serangan Uruguay. Christian dioper Kastan. Luis menggiring bola. Umpan saja ke Edison. Edison menggiring bola, diumpan. Luis kurang keras pemirsa. Penjaga gawang Kroasia mudah menangkapnya.
bola di Kremlin sekarang. Kremlin menggiring bola sendirian Kremlin. Iya, ambil oleh Rugai. Ya, babak pertama sudah selesai pemirsa. Lanjut babak kedua. Serangan pertama dilakukan oleh Kroasia. Kremlin menggiring bola sendirian, diambil oleh Rugai. Masih menggiring bola oper ke Josh. Ekio umpan lagi Messi menggiring bola sendiri. Tendangan bebas pemirsa. Kremlin merangkis ke depan, menggiring bola, menghindari rintangan lawan. Kremlin kemana Kremlin? Salah arah pemirsa. Kremlin menggiring bola akhirnya menuju ke gawang musuh. Tendang, belum masuk pemirsa. Akhirnya ke pemirsa. Melalui perjuangan 3 pemain itu, akhirnya Petikin yang berada pas di depan gawang langsung menambahi hingga gol. Skor 2-1 untuk Kroasia. Banjir oleh Kovni menggiring bola. Sayang sekali diambil alih oleh Marnas. Kalinin diambil oleh Ekiko. Pertandingan selesai pemirsa, skor 2-0 untuk Kroasia. Permainan yang menarik sekali, sangat cocok untuk mengisi waktu luang. Oke, HBA, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu lanjutan tema sebelumnya tentang fiber optik. Penjelasan apakah yang akan Anda berikan kali ini? Oke, kali ini saya akan memberikan teori penerapannya langsung kepada pemirsa. Untuk halaman akan saya acak, agar tidak bosan. Tapi meskipun ini nanti halamannya saya acak, pemirsa bisa mengurutkannya lagi nanti. Pada halaman ke-1, kedalaman galian bila akan memasang kabel FO bawah tanah atau underground adalah sekitar 1,2 sampai 1,5 meter, dengan HDPE ukuran 40/34 pemirsa, di mana HDPE atau selang yang fungsinya untuk dimasukkan kabel FO diposisikan paling bawah. Pada halaman kedua part 1, untuk kedalaman 1 meter sampai 1,2 meter, tidak perlu lapisan semen di atas HDPE, namun tetap dikasih warning tape. Untuk kedalaman 70 cm sampai 1 meter, diberi lapisan semen di atas HDPE di atasnya, setebal 10 cm, dan diberi warning tape juga. Untuk kedalaman 50 cm sampai 70 cm, diberi lapisan semen di atas HDPE, setebal 15 cm, dan diberi warning tape juga. Pada halaman kedua part 2, open trenching, dengan lebar galian 300 cm, HDPE ditaruh posisi paling bawah. Kemudian di atasnya diberi tanah sekitar 300 cm, dan diberi warning tape. Kemudian ditutup tanah yang dipadatkan di atasnya, sampai tinggi tanah rata dengan jalan. Pada halaman ke-34, yaitu jalur pengkabelan pada FTTX, yaitu dari OLT, kabel menuju handle terdekat, dengan dimensi handle sekitar, panjang 100 cm, lebar 90 cm, tinggi 120 cm. Setelah itu kabel menuju tiap tiang penyangga di jalan, di mana kabel FO menggunakan 144 core atau 12 tube. Tiap tiang ada aksesoris yaitu suspensi dan dead end. Kemudian jika akan disalurkan ke gedung dan ke rumah, maka kabel yang dari arah OLT menuju FDT dulu untuk dibagi.
Jika Hompas terdapat 120 maka FDT yang diinstal cukup tipe FDT 144 dan jumlah splitter sebanyak 4 unit. Jika Hompas terdapat 1000 maka FDT yang diinstal tipe FDT 1152 dan jumlah splitter sebanyak 32 unit. Kemudian dari FDT, kabel dibagi dan didistribusikan menuju FAT, dari FAT kabel didistribusikan menuju customer. Kabel FO yang dari FDT menuju ke FAT, cukup 12 tub saja, di mana satu tub ada 12 core, tipe single mode, misalnya tertera di kabel tulisannya AC of SM-12/144 SC. Kemudian untuk kabel yang melalui tiap tiang di jalan, diberi spare atau slack kabel sepanjang kurang lebih 12-20 meter, untuk tiap 200 meter atau tiap selisih 4-7 tiang diberi slack kabel atau spare, hal ini untuk maintenance bila diperlukan sewaktu-waktu. Pada halaman 58, adalah skema segmen dari OLT sampai ke ONT. Di OLT kabel dari OTB diteruskan ke kabel FO yang di jalan, kemudian kabel menuju ODC, yang berfungsi sebagai tempat terminasi dari kabel FO yang datang dari arah customer. Kemudian dari ODC, kabel FO didistribusikan, yang berperan bagaikan titik terminasi kabel drop optik ataupun tempat buat membagi satu core optik ke sebagian pelanggan atau halte. Dari ODP melalui kabel drop, menuju ke roset. Roset fiber adalah sebuah kotak yang menjadi tempat penghubung antara kabel indoor optik dengan kabel optik arah CPE dalam bentuk ONT atau ONU di pelanggan. Pada halaman 83, adalah alur diagram flowchart pelaksanaan terminasi FO dimulai dari start, kemudian terminasi di shelter. Kalau terminasi di shelter maka dilakukan instalasi kabel melalui tray, pemasangan kabel proteksi, mempersiapkan spare kabel, kemudian persiapan yaitu, pengupasan kabel optik, persiapan tool splicing dan perakitan OTB dan closure. Kalau terminasi tidak dilakukan di shelter, misalnya terminasinya di handhole, maka dipersiapkan slack an terlebih dahulu di handhole, spare kabel sepanjang 15-20 meter, disusun rapi pada sisi kiri dan sisi kanan handhole, kemudian persiapan yaitu, pengupasan kabel optik, persiapan tool splicing dan perakitan OTB dan closure. Langkah selanjutnya eksekusi, splice kabel. Kemudian kalau sudah selesai, maka dilakukan finishing, yaitu pengukuran OTDR, setting pengukuran OTDR, serta merapikan kabel. Untuk di shelter maka yang dirapikan adalah pigtail, penempatan OTB pada rak 19, dan instalasi kabel dalam shelter. Untuk di handhole maka yang dirapikan adalah closure dan galian. Kalau yang dari awal sampai langkah finishing adalah tugas vendor, maka yang terakhir adalah tugas waspang yaitu membuat laporan, entah foto dokumentasi, hasil OTDR, PDF, maupun source file, dan selesai. Kita lanjut teori penerapan lainnya di podcast series berikutnya. Saya sengaja memberikannya sedikit demi sedikit, namun sangat berguna. Wow, teori yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, HBA, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu pembahasan mengenai underground room. Silakan HBA, waktu dan tempat dipersilahkan. Tahapan pengambilan data pada hakikatnya adalah metode pelaksanaan pekerjaan lapangan yang meliputi 1. Orientasi lapangan, adalah melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. 2. Pengamatan dan pengambilan data yang meliputi drill pattern, geometri peledakan, spesifikasi eksplosif, drill and blast equipment, penggunaan bahan peledak, perlengkapan pengeboran, panjang potongan. Rata-rata kemajuan heading yang didapatkan dalam satu round peledakan adalah sebesar 2,876 meter. Dengan persentase kemajuan heading 96% dari rata-rata kedalaman pemboran aktual, kegiatan operasi penambangan dengan menggunakan metode tambang bawah tanah sangat bergantung pada keberhasilan proses penggalian batuan itu sendiri. Kegiatan rock excavation dilakukan dengan cara pengeboran dan peledakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan penggalian yang umum dilakukan pada setiap operasi penambangan dengan metode tambang bawah tanah. Pengeboran dan peledakan heading secara khusus dilakukan untuk membuka seluruh akses menuju ore body, sebelum dilakukan kegiatan produksi. Dari dilakukan pembahasan ini adalah bagaimana efisiensi pemboran dan peledakan tambang bawah tanah serta efisiensi pengeboran dan kemajuan heading dalam satu round.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa panjang batang bor yang digunakan tidak seluruhnya masuk ke dalam lubang tembak. Hal ini disebabkan karena terdapat bagian dari batang bor yang masuk ke dalam striking bar dan ada bagian batang bor juga yang tertahan oleh cincin penahan batang bor. Sehingga dengan demikian dapat dihitung besarnya batang bor yang dapat masuk, yaitu, batang bor yang dapat masuk sama dengan P batang bor dikurangi P tidak masuk sama dengan 3,72 meter dikurangi 0,225 meter sama dengan 3,495 atau dibulatkan menjadi 3,5 meter. Di mana P batang bor sama dengan panjang batang bor, satuan meter, P tidak masuk sama dengan panjang batang bor yang tidak masuk, satuan meter. Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa panjang batang bor sangat mempengaruhi besarnya kedalaman lubang tembak, di mana panjang batang bor maksimum yang dapat masuk lubang ledak adalah sebesar 3,495 meter. Kedalaman bor rata-rata pengamatan dilakukan pada setiap heading development ternyata memiliki kedalaman lubang tembak yang berbeda-beda. Dari data hasil pengamatan yang didapatkan, rata-rata kedalaman lubang tembak adalah sebagai berikut. R sama dengan D dibagi N sama dengan 403,13 dibagi 135 sama dengan 2,986 meter, di mana R sama dengan rata-rata kedalaman pengeboran, D sama dengan kedalaman pengeboran, N sama dengan jumlah data. Dari perhitungan didapatkan bahwa rata-rata kedalaman pengeboran yang dilakukan adalah sebesar 2,986 meter. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa terdapat kehilangan, losses, sebesar 0,509 meter pada setiap kali pengeboran lubang ledak. Hilangnya kedalaman pengeboran dapat terjadi karena beberapa kemungkinan diantaranya. 1. Bagian ujung boom dari jumbo drill tidak menempel pada face heading area. 2. Batang bor tidak terdorong hingga kedalaman maksimal yang bisa didapatkan. 3. Perpaduan dua kesalahan sebelumnya, ujung boom dari jumbo drill tidak terdorong maksimal dan batang bor tidak terdorong penuh. Dari persamaan 1 dan 2 di atas, kita bisa menghitung besarnya efektivitas pengeboran lubang ledak yaitu dengan persamaan berikut. Efektivitas pengeboran sama dengan R dibagi P dikalikan 100% sama dengan 2,986 dibagi 3,495 dikalikan 100% sama dengan 85,44%. Persentase kemajuan heading berdasarkan kedalaman pemboran maksimum. Melihat persamaan 2 dan 4, maka bisa kita dapatkan besarnya persentase kemajuan heading berdasarkan kedalaman pemboran yang dilakukan. Besarnya persentase kemajuan heading adalah, kemajuan heading, sama dengan, A dibagi R, dikalikan 100% sama dengan, 2,876 dibagi 3,495, dikalikan 100% sama dengan 84% di mana, A sama dengan rata-rata kemajuan heading tiap peledakan R sama dengan kedalaman pemboran maksimum. Pada perhitungan di atas, menunjukkan bahwa persentase kemajuan heading pada tiap kali peledakan adalah sebesar 84% dari kedalaman pemboran yang dilakukan, di mana R sama dengan rata-rata kedalaman pengeboran. P sama dengan panjang maksimum batang bor yang dapat masuk. Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa efektivitas pengeboran lubang ledak adalah sebesar 85,44% kemajuan heading pada setiap kali peledakan. Kedalaman lubang ledak akan sangat mempengaruhi besarnya kemajuan heading yang didapatkan. Dari hasil pengamatan, diperoleh bahwa kemajuan heading berbeda-beda sesuai dengan besarnya kedalaman pengeboran yang dilakukan. Sehingga dengan demikian, dapat dihitung rata-rata kemajuan heading yaitu sebesar, A sama dengan, H dibagi N, dikalikan 100% A sama dengan, 25,88 dibagi 9, dikalikan 100% A sama dengan 2,876 meter di mana, A sama dengan rata-rata kemajuan heading. H sama dengan kemajuan heading pada setiap kali peledakan, N sama dengan jumlah data. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa rata-rata kemajuan heading didapat dalam satu round adalah sebesar 2,876 meter. Kesimpulan: 1. Aktual rata-rata pemboran yang didapatkan pada saat pengamatan lapangan adalah sebesar 2,986 meter. Rata-rata kemajuan heading yang diperoleh dalam satu round peledakan adalah sebesar 2,876 meter dengan persentase kemajuan heading 96% dari rata-rata kedalaman pengeboran aktual. 2. Efisiensi pemboran yang didapatkan pada saat pengamatan lapangan adalah sebesar 85,44%. Baik, penjelasan yang sangat menarik, semakin menambah wawasan kita.
Memang kegiatan tersebut berguna bagi kehidupan manusia, karena ada potensi yang bisa dimanfaatkan, maka manusia membuat alatnya untuk membantu pekerjaan mereka. HBA, tidak terasa kita sudah sampai di sesi terakhir kita kali ini, yaitu pembahasan mengenai gas partikel. Apakah yang akan Anda sampaikan kali ini? Guru besar yoga spiritual, Sadguru mengatakan, sesungguhnya manusia tidak yakin atau tidak benar-benar melihat atom, karena atom tidak bisa dilihat. Daripada meneliti tentang Higgs boson, lebih baik mereka meneliti tentang manusia, karena manusia adalah Higgs boson juga di alam semesta. Di kalangan pakar dan ilmuwan, bahwa berat badan yang kita rasakan ditentukan oleh dua faktor, yaitu gaya gravitasi dan massa badan kita. Hampir semua objek di alam semesta ini punya massa, tapi kalau cahaya tidak memiliki massa, tentu timbul pertanyaan, dari mana timbul massa? Kita mengetahui bahwa seluruh materi di alam semesta ini tersusun atas atom. Setiap atom tersusun atas proton, elektron, dan neutron. Elektron adalah zarah fundamental, yaitu zarah yang tidak dapat dipecah lagi menjadi zarah lain. Elektron bersama-sama dengan zarah fundamental lain yang bernama muon, tauon, dan neutrino digolongkan sebagai lepton. Proton dan neutron bukanlah zarah fundamental karena masing-masing tersusun atas 3 buah zarah fundamental yang bernama quark. Zarah-zarah fundamental ini saling berinteraksi melalui 3 gaya fundamental yang beroperasi dalam berbagai tingkatan, yaitu gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, dan gaya nuklir kuat. Ketiga gaya ini dimediasi oleh 4 buah zarah fundamental yang dinamakan boson fundamental, yaitu foton menghantarkan gaya elektromagnetik, boson W dan Z menghantarkan gaya nuklir lemah, gluon menghantarkan gaya nuklir kuat, quark diikat oleh gaya nuklir kuat untuk membentuk proton dan neutron. Proton dan neutron diikat membentuk inti atom, elektron terikat ke inti atom oleh gaya elektromagnetik dan membentuk atom, molekul, dan materi. Gluon mengikat quark menjadi proton dan neutron, dan energi ikat ini setara dengan massa proton dan neutron melalui persamaan Einstein yang terkenal itu, E sama dengan mc². Energi gluon dalam mengikat quark menjadi proton sangatlah besar, oleh karena itu membutuhkan mesin akselerator yang dapat mempercepat zarah hingga kecepatan yang demikian besar, paling tidak hingga 99,99998% kecepatan cahaya. Namun, sebuah proton memiliki momentum yang sangat besar apabila bertumbukan dengan proton lain. Energi tumbukannya demikian besar dan dapat menandingi energi ikat gluon. Mengapa foton bisa tidak bermassa, sementara penghantar gaya nuklir lemah yaitu boson W dan Z, justru punya massa 100 kali dari massa proton? Seperti yang saya terangkan sebelumnya, foton tidak memiliki massa karena dia gelombang elektromagnetik dalam mekanisme Higgs. Dikatakan suatu medan adalah sesuatu yang punya besaran nilai tertentu dan bisa juga punya arah, misalnya medan gravitasi, medan listrik, atau medan magnet. Medan elektromagnetik terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang menjadi satu. Medan elektromagnetik tergantung oleh energi listrik. Itu sebabnya jika tidak ada listrik PLN di Indonesia, maka tower akan mati, dan akhirnya handphone tidak mendapat sinyal. Jadilah kita kembali menjadi manusia kuno. Medan Higgs boson dapat diumpamakan sebagai penonton, sedangkan seorang public figure yang sedang hadir diumpamakan inti atom atau zarah dan semacamnya. Saat inti atom atau public figure itu masuk ke tengah penonton atau medan Higgs, maka public figure atau inti atom itu kehilangan momentum atau susah bergerak atau bergerak perlahan, bukan? Cara untuk menemukan boson Higgs adalah dengan menabrakkan sejumlah besar proton. Apabila dua buah proton saling bertumbukan, mereka akan pecah menjadi zarah-zarah penyusunnya yaitu quark dan gluon. Dua buah gluon kemudian dapat menyatu membentuk boson Higgs, akan tetapi, usia boson Higgs sangat pendek. Dalam sekejap boson Higgs langsung meluruh menjadi zarah lain. Laboratorium LHC, Large Hadron Collider, adalah sebuah terowongan bawah tanah, berbentuk melingkar dengan garis tengah 27 km dan terletak 100 meter di bawah perbatasan Perancis-Swiss. Di dalam terowongan ini sekitar 1.200 magnet digunakan untuk mempercepat dan memandu proton hingga mencapai kecepatan yang dibutuhkan. Dua kelompok proton dipercepat dalam arah yang berlawanan satu sama lain, dan hasil tumbukan ini yang kemudian dianalisis untuk mencari jejak kemunculan boson Higgs.
Boson Higgs sangat jarang muncul. Dari sekitar 10 miliar tumbukan, diperkirakan hanya akan ada satu boson Higgs yang muncul. Detektor Atlas melibatkan sekitar 3.000 ilmuwan dari 38 negara dan 174 institut. Statistik berperan penting. Kerumitan lain dalam eksperimen ini adalah kita hanya bisa mengamati situasi sebelum dan sesudah tumbukan terjadi. Jika sepasang proton telah bertumbukan, lalu dalam sekejap muncul zarah-zarah pecahan kedua proton tersebut. Di sekitar lokasi tumbukan dapat direkam munculnya dua pasang foton sebagaimana dari peluruhan boson Higgs. Namun dua pasang foton muncul dari reaksi-reaksi peluruhan boson Higgs atau dari reaksi lainnya. Apabila peluruhan boson Higgs sama dengan sinyal, dan reaksi lainnya sama dengan background boson Higgs dapat meluruh menjadi berbagai zarah lain. Selain menjadi sepasang foton, boson Higgs juga dapat meluruh antara lain menjadi dua pasang lepton atau sepasang quark. Medan Higgs punya peranan penting pada masa-masa paling awal terciptanya alam semesta, saat terjadi inflasi alam semesta yaitu pemuaian drastis dalam waktu sangat singkat. Pemuaian alam semesta yang dipercepat, yang diduga didorong oleh energi gelap, suatu bentuk energi yang sama sekali belum dipahami hakikatnya, bisa jadi terkait pula dengan keberadaan medan Higgs. Wow, luar biasa sekali. Penjelasan Anda sangat relevan. Terima kasih HBA atas semua yang Anda sampaikan. Namun tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya di lain waktu. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita untuk talk show series 4 kali ini. Nantikan talk show berikutnya bersama HBA. Tidak lupa kritik dan saran silahkan kirim melalui paket barang atau kirim pulsa, atau dengan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa berikutnya. Bye-bye. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. 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 The legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman on walls, the soup before your lips. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. There's something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. 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 Where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this.
something just like this.